kita mulai ya rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah komunikasi visual. Sekarang kita akan sampai di bab prinsip dasar desain ya. Jadi teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini ya, kita recap bahwa teman-teman sudah mengenal apa itu komunikasi visual, kenapa itu penting dan seterusnya ya. Hari ini akan kita lebih perjam lagi, kita akan masuk ke segmen prinsip dasar desain ya. Nah, pada segmen ini teman-teman kita bisa lihat di RPS ya, bahwa di sini adalah teman-teman memahami mengenai prinsip dasar desain ya. Kemarin komunikasi sebenarnya di minggu yang lalu pun kita juga sudah mulai masuk ke sini ya. Kita tapi akan coba pakai referensi yang lain. Oke, hari ini kita akan menggunakan sebuah referensi ya dengan judul The Power of Visual Communications, Showing Your Story to Land the Message ya. Artinya apa teman-teman? Bahwa dengan visual yang teman-teman buat itu adalah sebuah media atau tanah yang luas atau sebuah potensi yang besar untuk menyampaikan sebuah message. Maka di sini judulnya pun sudah sangat tendensius ya, The Power of Visual Communications ya. Jadi kekuatan sebenarnya dari sebuah komunikasi visual ya, untuk menunjukkan cerita dalam sebuah pesan ya. Nah, memang ketika kita berbicara manusia itu selalu tertarik dengan cerita ya, sehingga dari dulu kita kenal banyak cerita. Dan hampir kalau kita lihat sejarah keagamaan, bahwa agama juga termasuk di dalamnya disertai dengan cerita-cerita yang di dalamnya banyak hal yang bisa kita petik. Dan manusia memang dari dulu sangat terkait erat dengan cerita. Nah, cerita itu ada yang dirupakan dalam ucapan, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa komunikasi visual ya tentu. Jadi komunikasi antara gambar, tulisan ya, bahkan sekarang kalau kita bilang visual communication, kita berbicara tentang lebih detail lagi ya di era video ya, mimik dan seterusnya ya. Oke, common lapse ya. In a world where attention spans are short and time constraints, are we missing an opportunity to engage our audience more quickly, effectively, and emotional? Ya. Jadi ini ada sebuah common word ya, yang menurut saya ini relate banget dengan dunia kita. Kita berada di dunia di mana atensi atau kemampuan kita untuk memperhatikan sesuatu itu semakin pendek ya, sangat dibatasi oleh waktu. Hal ini ditunjang dengan selera teman-teman yang melihat video-video pendek seperti Google Short, TikTok ya, dan platform-platform yang lain, sehingga kita ya sebagai seorang communication visual itu kadang memiliki tantangan karena kita kehilangan kesempatan untuk bersatu ya, engage dengan audience ya. Nah, kecuali kita mampu melakukannya dengan cepat, dengan efektif, dan dengan penuh emosional ya. Jadi itu adalah cara untuk bertahan di kondisi sekarang ya teman-teman. Oke, kita mulai dari intro ya. A written tribute to imagery. Without imagery, bedrooms, streets, sign, and public transport will be plastered with words ya, instructions, overwhelming a message to simply diverge with a stick figure of narrow ya. Jadi without imagery kita sulit ya untuk menemukan ya, misalnya public transport ya, toilet,
misalnya dan seterusnya. Tetapi dengan sebuah arrow, dengan sebuah arah panah, dengan mudah kita akan menemukan ya di mana lokasi tersebut ya. Both visualizations and science sit behind the power of visual communications. Human beings remember and learn from the image more successfully than text. Yet so often business communication remain slowly and stubbornly text-based. There is no doubt that words have a place, including in this paper. Yes, we appreciate the irony because they help us explore concept more deeply and understand layers of complexity. Ya, jadi memang sekarang sudah human being manusia sudah berubah dan atensi kita banyak dipengaruhi oleh gambar image Kita kurang membaca, tapi kita banyak melihat dan memang umumnya terjadi di manusia Contohnya teman-teman pasti lebih mudah mengingat wajah seseorang dibanding mengingat namanya. Itu juga termasuk saya alami Jadi kadang-kala saya ketemu orang, saya lupa dengan namanya tapi saya ingat dengan wajahnya. Jadi visual itu sekarang sangat penting But in a world where attention spans are short and time constraints, we are missing an opportunity to engage our audience more quickly, effectively, and emotionally. By working harder to express a complex idea, strategy, or concepts as a fixed or moving image, we capture the essence of the contents in a way our people can connect with more successfully. Jadi sebuah pertanyaan besar apakah dengan sebuah gambar berjalan kita dapat memperoleh engagement dengan audiens PwC's Creative Comms specialist in cutting through noise in busy work environments, ensuring important messages are heard and acted upon. This paper, built on our 2016 Wheel paper, The Chemistry of Communication, Framing Your Communication to Cut Through the Noise. By exploring the important role of visual communication in securing buy-in to your message. Jadi ini berdasarkan sebuah tulisannya yang dipublish di tahun 2016 dengan judul Chemistry of Communication, Framing Your Communication to Cut Through the Noise. Nah, penulis ini menyampaikan, we hope that by understanding why and how visual communication ideas and information so effectively, learn and communication professional will be inspired to expand their repertoire with image, both static and also moving. They simplify and connects, providing the point we just employed an in-house artist at PwC is the business person in our building. Oke, jadi kata kuncinya show don't tell Dari sini kita sudah bisa menggambarkan sebenarnya apa yang dimaksud. Ini adalah sebuah alur perkembangan dari manusia purba menggunakan batu sampai manusia modern menggunakan device yang wireless untuk membuat gambar misalnya dan seterusnya. Teman-teman bisa temukan di lab MMC So don't tell. Let's start the beginning. Visual communication dates back around for 300 years, when the earlier civilizations used cave walls as canvas to share their knowledge, belief, and stories. Although modern life no an overwhelming number of canvas options, it's clear that visual storytelling has never lost its currency or impact. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa memang dunia komunikasi visual sudah kita temukan sejak zaman dahulu
ketika manusia masih di goa ya. Strong visuals can connect with an audience faster and more emotion than word alone ya. Ini open at night ya. Jadi ini adalah sebuah papan poster biasa, kemudian ada lampu menyorot dan kita semua notice ya bahwa ini adalah McDonald. Teman-teman juga mungkin pernah melihat ada sebuah iklan film Dracula ya, dan dia menggunakan hal yang kurang lebih sama. Ketika siang tidak terlihat jelas ya apa posternya, tapi ketika malam ada lighting maka kita bisa baca dengan jelas bahwa itu adalah sebuah advertising untuk sebuah film Dracula ya. Ini sangat luar biasa saya kira. Storytelling remain at the heart of the good communications. Human beings have evolved to remember story more effectively than any other content structures. Yeah. Character-driven stories with emotional content result in a better understanding of the key point a speaker wishes to make and enable better recall of 3 point weeks later. In terms of making impacts, this blown the standards PowerPoint presentations to beat ya. Jadi teman-teman kalau pernah lihat presentasi dari tokoh-tokoh terkenal, contoh Steve Jobs ya, maka dia akan menggunakan pendekatan storytelling yang bagus sekali. Atau teman-teman pernah lihat ada TED Talk ya, atau yang sejenisnya, maka di situ hanya dengan kemampuan penyampaian yang bagus maka kita akan dapat ya poin-poin yang kuat ya dari apa yang disampaikan. Terlebih memang yang disampaikan bagus ya, tetapi penyampaiannya juga luar biasa. The case for visual communication, why it's work ya. The power of image in modern communication is irrefutable ya. In the world of social media, visual content is 40 times more likely to get shares. An article that feature an image every 75 up to 100 words receive double than social media share than those with text alone. Bayangkan ya, begitu tingginya perbedaannya ya, 40 kali ya. Kemudian beyond obvious benefits such clarity, approachability, and efficiency, imagery can also transcend language or socio-economic barriers. Ya. Contoh, in South Africa, citrus farming operations Glenmengold engaged lawyer Robert T. Roy to prepare a comics contract to capture and apply agreement with its fruit picker, yeah, uncompleted, yeah, commercial attorney with 20 years experience in the developing local markets. The Roy identified that fruit pickers are seasonal workers, yeah, low income and generally vulnerable, yeah, employers with low level of literacy. Building on the work of some academic exploration, the use of visualizations to explain complex agreements, Roy worked with Glenmengold to design an entire picture-based contract. Yeah, replacing a traditional text agreement, the comic contract was issued to every fruit picker, yeah, and significantly decrease compression time. Ya, jadi merubah kontrak yang sebelumnya berbasis teks menjadi sebuah komik ya, atau sebuah tulisan dengan gambar ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ini. The new process took 40 time minutes ya. Was found to be far more accessible and solicit yeah, very few questions. Yeah. Glenmengold used visual tool to simplify their contract process, yeah, ensuring workers understood their rights and obligation contract, ya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini sebuah inovasi yang ternyata memudahkan ya bagaimana kita berkomunikasi dengan bangsa lain, dengan orang lain ya, bahkan dengan gender lain, dengan kelompok umur yang lain ya.
Jadi visual itu punya kekuatan yang luar biasa, bahkan di sini disebutkan 40 kali lebih efektif ya. But why does it work ya? Research suggests that we are far better at learning and remembering content we see in picture than as a text. A phenomenon known as a picture superiority effect ya. Jadi picture superiority effect. There are several reasons why this occurs. One is the picture stimuli embedded into memory twice as both verbal codes and as an image. Word only generate of verbal codes only. Yeah. Evolutionary theory confirm that over the course of human existence, our visual system has evolved to process multiple images in parallel. Text, which appeared much more recently in human history, must be scanned one character at a time. Those characters must be recognized and pieced together into words, then sentence, all before being processed for meaning. Okay. Nah, sebenarnya kalau teman-teman di IT juga mengalami ya, mungkin tidak banyak yang mengalami ya. Dulu zaman komputer masih text based ya, dimana kita apa-apa melihat teks ya, kita masukkan DOS, kita masukkan disket ya. Kalau sekarang semua sudah berbasis GUI, dan saya kira ini sebuah lompatan yang luar biasa ya. Dan ini adalah bentuk evolusi ya dari komputer, dari cara pandang manusia yang berubah ya. Sebenarnya tidak berubah ya, manusia sejak dulu memang lebih mudah ya menangkap image dan seterusnya, tetapi karena keterbatasan teknologi saat itu belum bisa dilakukan. Tapi begitu teknologinya bisa ya, maka komputer saya kira langsung menyesuaikan. Bahkan sekarang juga kita dewasa ini dicontohkan tuh oleh Apple yang melalui produknya. Dulu waktu zaman BlackBerry semua pakai keyboard fisik, kemudian tiba-tiba muncul Apple dengan konsep keyboardnya berupa keyboard digital, dan akhirnya itu memang merubah, berdampak ke seluruh produsen handphone ya di dunia. Good simple or verbal processing is less evaluated than our visual ya. Nah ini masih berkaitan dengan picture superiority effect ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, yaitu prinsip semiotik untuk desain grafis ya. Semiotik penting bagi seorang desainer karena menyangkut cara atas bagaimana suatu desain digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Dalam prinsip semiotik dikenal 3 komponen utama, yaitu sematik, sintaktik, dan pragmatik, di mana masing-masing komponen tersebut dapat memberi pemahaman utuh baik kepada desainer maupun orang yang membaca hasil karya desain. Sehingga tidak mengherankan jika pada sisi historisnya para filsuf ya banyak sekali yang memberi perhatian kepada semiotik ya. Nah, kita mulai dari pengertian semiotik atau semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda atau simbol ya. Tentu mudah dipahami bahwa untuk menggambarkan suatu pesan atau informasi secara visual diperlukan suatu gambar yang akan ditafsirkan sama oleh banyak orang yang akan menerima pesan. Nah, mungkin teman-teman yang suka nonton film-film petualangan kayak Indiana Jones ya, atau yang sejenisnya ya, atau seperti Tomb Raider ya, maka teman-teman akan banyak menemukan simbol-simbol semiotik ya, di mana ada simbol yang akan membawa pemainnya menuju ke harta karunnya dan seterusnya. Tetapi hal itu tidak sederhana bagi Anda yang sedang mempelajari tanda-tanda ini. Anda harus tahu betul tentang target audiens Anda. Nah, masalahnya apakah audiens harus mempelajari tentang semiotik ya? Tentu kalau kita lihat film seperti Luffy, hanya sedikit yang bisa memahami semiotik ya, tentang yang belajar tentang abad kekosongan misalnya ya.
Oleh karena itu semiotik bisa dikatakan sebagai ilmu untuk memahami konteks ya secara umum yang berlaku di masyarakat yang akan menjadi target kita. Nah, ilmu semiotik sudah dipelajari dan dikembangkan sejak beberapa abad. Menurut sejarah, ilmu semiotik setidaknya sama tuanya dengan ilmu kedokteran dan filosofi Yunani. Para filsuf banyak sekali memberi perhatian pada semiotik. Di abad pertengahan, sejumlah sarjana meneliti teori yang meliputi banyak hal tentang tanda-tanda yang dikenal sebagai scientia sermosinalis ya, yang terdiri dari yang pertama tata bahasa, logika, retorik atau percakapan berbicara. Nah, teman-teman, di contoh kita mungkin banyak prasasti ya yang menggambarkan ya peristiwa. Kalau dulu prasasti itu ditulisnya tidak seperti kita begitu efektif ya, tapi dalam sebuah kalimat yang terpadu yang membuat sebuah bait dan seterusnya. Nah, semiotik dari kacamata komunikasi visual. Semiotik dilihat dari komunikasi visual adalah sebuah ilmu komunikasi yang berkenaan dengan pengertian, tanda, simbol atau syarat serta penerapannya ya. Suatu studi tentang pemaknaan semiotik menyangkut aspek-aspek budaya, adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat. Semiotik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sematik atau berkenaan dengan makna dan konsep, pragmatik berkenaan dengan teknis dan praktis, sintaktik ya berkenaan dengan keterpaduan dan keseragaman. Nah, kita mulai dari yang pertama, sematik ya. Berasal dari kata semanien ya dalam bahasa Yunani yang berarti bermaksud dan meneliti ya. Dalam dunia desain komunikasi visual, kata tersebut dapat diartikan menjadi meneliti dan menganalisis makna dalam visual tertentu, makna suatu visual dan perkembangannya, atau etimologinya mempelajari perubahan dan perkembangan desain, sejarah seni dan desain serta pergerakannya. Ditinjau dari makna, konsep dan arti terdapat 2 aspek, yaitu visual image ya. Aspek secara umum bahwa suatu tanda atau simbol itu bisa diterima oleh setiap orang secara luas ya. Pada lingkup tertentu, misalnya tanda atau simbol yang dimengerti maknanya secara kepercayaan turun-temurun ya. Ini contohnya itu yin dan yang ya. Yang teman-teman banyak temukan ya ketika melihat film-film yang diproduksi di Cina atau berlatar belakang di Cina. Contoh kayak seperti Kung Fu Panda ya. Itu teman-teman akan lihat bahwa kesatria naga itu dia menerapkan yin and yang. Oke, di Jawa juga ada namanya primbon, kemudian ada numerologi ya dan lain sebagainya. Sematik simbolik adalah suatu simbolisasi yang memiliki atau mengandung suatu makna atau pesan. Contohnya ideograms ya, yang berkenaan dengan makna yang terkandung dalam simbol yang diterapkan, yaitu berupa simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks ya dari suatu konsep yang lain. Misalnya tulisan heliograf dari zaman Mesir kuno, hal ini biasanya menyangkut persepsi atau interpretasi makna pesan visual yang berbeda dari khalayak yang mengapresiasi. Dalam hal ini, pihak menyampaikan maupun pihak yang menerima pesan memiliki 2 kemungkinan cara. Yang pertama yaitu denotatif, yaitu makna leksikal, arti yang pokok pasti yang terhindar dari kesalahan tafsir ya. Sifatnya langsung, konkret, jelas dan tersurat. Konotatif memiliki makna struktural, memiliki makna tambahan di samping makna sebenarnya, memiliki sifat tidak langsung, maya, abstrak dan tersirat. Nah, berikut adalah tabel yang menerangkan tentang perbedaan denotatif dan konotatif ya. Simbolik atau objek berawan, makna denotatif cuaca mendung, makna konotatif sedih, duka, putih, ringan ya. Matahari denotatif hari baru, panas, api, makna konotatif visi, harapan. Dan lagi-lagi teman-teman akan banyak menemukan ini di film-film petualangan ya. Yang terbaru ada di Indiana Jones ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana dari puing-puing ya, petunjuk untuk menemukan sebuah makam ya, untuk menemukan sebuah era, menemukan turbulensi ya, untuk melintas ke masa yang lalu. Perlu diartikan ya, tidak menggunakan makna denotatif tapi menggunakan makna konotatif ya, atau sebaliknya ya. Contohnya ada batu karang, ada merpati putih, ada babi, ada buaya ya, ini binatang melata ya. Kemudian ada juga
buaya yang dianggap sebagai buaya darat atau laki-laki playboy. Ini rata-rata teman-teman yang laki-laki ini saya kira ya. Nah, masih dalam pemaknaan terhadap pesan, di dalam sematik kita juga mengenal istilah asosiasi dan sinestesia ya. Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat, sedangkan sinestesia adalah perubahan makna akibat pertukaran antara dua indera yang berlainan. Misalnya ungkapan yang menyatakan suaranya sedap didengar, ya. Padahal sedap itu dari rasa ya. Ini contoh gambar asosiasi. Multivitamin anak, multivitamin Anda cukup enggak ya? Berupa gambar, kemudian baterai, dan di sini ada slot baterai. Tentu tubuh manusia tidak seperti ini, tapi ini menggunakan asosiasi, perubahan makna karena persamaan sifat ya. Baterai di slotnya dia sebagai sumber energi, kemudian vitamin melengkapi di dalam tubuh, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini sinestesia, bau kesegaran untuk hidup lebih sehat ya. Padahal yang ini adalah iklan Panasonic, yang di bawah adalah sebuah buah ya. Dan ini mensinestesia bahwa produk Panasonic itu adalah produk yang harum ya, yang sehat ya, yang bersih ya. Ini contoh warnanya terasa pedas, padahal ini biasanya sinestesia untuk warna merah. Baunya yang segar ya. Nah, kemudian memberikan makna secara internal. Manusia mampu memberi makna dan internalisasikan makna terhadap suatu objek, tempat maupun suasana dari orang yang berada di dalam lingkungan simbolik kita. Sebagai contoh, orang-orang yang berada di dalam lingkup disiplin ilmu pertekstilan maupun industri tekstil akan menangkap makna gambar cones atau gulungan benang berbentuk runcun ya, sebagai simbol pemintalan atau spinning industry. Sedangkan gambar teropong untuk menyilangkan benang sebagai simbol pertenunan atau weaving industry. Orang di luar mereka mungkin sulit menangkap makna tersebut. Demikian juga dalam kelompok disiplin ilmu, strata sosial, agama, suku bangsa yang disadari atau tidak akan memiliki pemaknaan tersendiri terhadap suatu hal, di mana orang di luar kelompok itu mungkin tidak akan mengerti. Nah, pemaknaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu first order communication event, bersifat refleks dan biasanya datang dari alam. Yang kedua itu second order communication event, adalah sebuah representasi simbolik dan interpretasi kita. Contoh mengimplementasikan dari keterangan tersebut adalah soal lari, cepat, dan lincah. Simbolisasinya adalah first order communication event. Binatang, kijang, kancil, citah, lari sebagai tindakan refleksnya. Ini adalah second order communication event, yaitu atlet Ben Johnson, Carl Lewis atlet lari, serta Roger Bannister ya. Maka dijadikan simbol karena mereka mampu memberi makna pada situasi bahwa mereka adalah para peraih juara lari 100 meter pada Olimpiade, mendapat kehormatan, mendapat medali emas, memperoleh kontrak, dan menjadi kaya raya karena menjadi bintang iklan. Hal ini membuat mereka menjadi simbol manusia tercepat, sekaligus menjadi representasi simbolik dan interpretasi ya. Ya, kita dewasa ini juga punya Bolt ya, Usain Bolt ya. Nggak tahu saya sekarang siapa pelari tercepat. Contoh, ini beliau ya, Carl Lewis ya, paling kanan, sprinter yang menangkan medali emas pada kejuaraan dunia atletik di Tokyo tahun 91. Tokoh fantasi The Flash, Gundala, Superman ya. Mereka adalah contoh tokoh-tokoh fiktif yang mampu bergerak cepat luar biasa. Soal kecantikan dan kemolekan, simbolisasinya first order communication, flora, bunga mawar, bunga matahari, fauna, kupu-kupu, burung, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman harus memahami ini ya. Kenapa Pak ini penting? Karena memahami konteks ini akan memperkuat komunikasi visual teman-teman ya. Jadi teman-teman butuh visualisasi seperti tadi buku pertama yang kita baca, bahwa dengan menambahkan image ya, itu akan meningkatkan 40 kali ya pemahaman dari audiens ya.
apalagi sehingga pemilihan image yang sesuai ini juga akan mempercepat waktu pemahaman ya. Dan ingat tadi seperti contoh peminal, kita harus memilih benar-benar simbol-simbol yang dimengerti oleh audiens. Jangan sampai simbol tersebut ternyata tidak dikenali, maka message kita kepada audiens tentu tidak akan sampai. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya makna bertentangan. Contoh, burung hantu dianggap sebagai binatang yang bijaksana, simbol ilmu pengetahuan. Nah, burung hantu di Manado artinya mangkuni atau kabar baik. Namun secara tertentu burung hantu dianggap sebagai simbol kesialan ya. Jadi lain-lain ya. Kalau di Harry Potter ya, burung hantu juga simbol dari ilmu pengetahuan ya. Ada ular ya, kita lagi-lagi temukan ini juga di Harry Potter ya, angka 4, angka 13 dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya yaitu iklan Visa Credit Card. Dikisahkan Richard Gere yang sedang liburan ke India dan melihat seorang gadis cilik yang hanya mampu beli seekor burung untuk kemudian dilepaskan sebagai hadiah untuk kakaknya yang hendak merantau. Dari seorang penjual burung diketahui bahwa melepas atau membebaskan burung berarti akan memberikan keberuntungan. Mendengar hal itu, tergeraklah Richard Gere untuk memberi kejutan kepada gadis cilik itu dengan membeli semua burung menggunakan Visa Card-nya. Skenario yang sangat sederhana tetapi sangat mengena dan menyentuh hati. Jadi melepas burung adalah sebuah hadiah ya. Kemudian menggunakan Visa Card-nya berarti melepaskan lebih banyak hadiah ya. Artinya melepaskan lebih banyak kebahagiaan. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ada storytelling lagi-lagi yang kisahkan ya. Jadi sekali lagi manusia memang tidak pernah lepas dari yang namanya cerita, dan manusia sangat terkait dengan cerita dan juga digerakkan oleh cerita, sehingga kata-kata yang sekarang sudah diupdate ya, kata-kata plus visual itu sangat berdampak kuat kepada manusia ya. Contoh lagi teman-teman, ini tambahan, teman-teman kalau saksikan atau coba dengarkan, datang ke restoran fast food, maka teman-teman akan dengarkan musik yang beatnya lebih cenderung tinggi ya. Kenapa? Dengan beat yang tinggi ternyata berdampak pada konsumen yang datang ke gerai fast food itu akan lebih cepat menyelesaikan makannya, menyelesaikan pesanannya. Sedangkan kalau teman-teman datang ke restoran ya yang yang fine food ya, yang makanannya mahal, yang restoran bagus, maka teman-teman akan dengarkan musik-musik yang cenderung santai ya, jazzy dan seterusnya, itu untuk menumbuhkan mood, makan pelan-pelan, menikmati suasana ya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada informasi yang digunakan sebagai basis perilaku ya. Ini kita berbicara konteks communication mood. Itu diperoleh atau diturunkan dengan memproduksi dan berespon terhadap yang pertama yaitu natural atau alamiah atau tidak diciptakan oleh living system, misalnya siulan burung untuk mengganggu wanita. Tentu ini mas-mas yang laki-laki sering melakukan ya. Kemudian istilah musiman seperti kasihan dulu hari gini ya, sekarang bercanda ya, dan istilah-istilah lain ya. Nah, di dalam beraktivitas, semua wawasan dan data tersebut penting untuk dimiliki oleh seorang perancang sebagai sumber-sumber potensial informasi analisis untuk menghasilkan ide-ide di dunia seni dan juga desain. Nah, kemudian untuk tugas di pertemuan ini, teman-teman diminta untuk mencari ya simbolisasi dari clipping-clipping gambar yang memvisualisasikan dan dapat berarti yang pertama kesabaran, kekuatan dan ketangguhan, ketelitian, kepuasan, kebersamaan, kekuatan dan ketegangan ya. Teman-teman silahkan amanah dan kekesalan dan jenuh atau
bosan ya. Ini yang harus teman-teman cari ya. Ini tugas yang harus teman-teman lakukan, ada di halaman 32 ya. Ingat, tugasnya adalah mencari simbolisasi dari clipping-clipping gambar yang mengekspresikan 1. Kesabaran, 2. Kekuatan dan ketangguhan, 3. Ketelitian, kepuasan, kebersamaan, kekuatan, ketegangan, amarah dan kekesalan, jenuh, bete atau bosan. Oke, silakan teman-teman cari ya. Nah, berikutnya beberapa hal yang ada di terusannya teman-teman bisa baca secara mandiri ya. Oke, teman-teman, saya kira itu untuk materi kita di prinsip dasar desain. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas bagi teman-teman ya. Tetap semangat. Saya akhiri ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.